Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin SSI MSI FMed, selaku dosen pengangku pendahuluan fisika radioterapi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bima Tanjung Aprilia Sari dengan NIM 240401211401016. Di sini saya akan membahas secara singkat mengenai tentang berkas foton eksternal aspek fisik dan juga tentang perencanaan perawatan klinis di foton eksternal radioterapi sinar. Harapan saya dari pembahasan ini kita dapat mengetahui prinsip dasar perhitungan dosis pada radioterapi pancaran eksternal dengan pancaran foton, dan juga kita dapat mengetahui teknik apa saja di radioterapi sinar foton modern yang digunakan untuk mencapai pendistribusian dosis yang seragam dalam volume tertib dan dosis serendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Pada pembahasan pertama yaitu berkas foton eksternal aspek fisik. Seperti yang kita ketahui, radioterapi atau disebut juga sebagai onkologi radiasi atau radiologi terapeutik yang merupakan cabang kedokteran yang menggunakan radiasi ion dalam pengobatan penyakit ganas. Radioterapi ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada eksternal beam radioterapi, kemudian ada brachytherapy. Radiasi foton ion itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu sinar gamma berasal dari peluruhan gamma nuklir yang digunakan dalam mesin teleterapi. Yang kedua ada Brentano, yaitu interaksi elektron inti kolom yang digunakan pada mesin X-ray dan juga linet. Kemudian yang ketiga ada sinar X-ray, karakteristik interaksi elektron dan orbital elektron yang digunakan pada mesin X-ray dan juga linet. Kemudian yang keempat ada radiasi pemusnahan atau penghancuran positron yang digunakan dalam pencitraan tomografi emisi positron. Kemudian untuk besaran yang digunakan untuk mendeskripsikan berkas foton pada dosimetri radiasi itu terdapat dua entitas yang berbeda. Yang pertama itu deskripsi berkas radiasi foton ditinjau dari jumlah dan energi semua foton yang menyusun berkas tersebut, yaitu spektrum berkas fotonnya. Kemudian ada deskripsi jumlah energi persatuan massa atau dosis yang diserap dari berkas foton yang dapat disimpan dalam media tertentu, seperti udara, air, atau bahan biologis. Pada berkas foton atau partikel cahaya yang membawa energi dalam bentuk kuantum itu memiliki beberapa besaran yang digunakan untuk mendeskripsikannya. Secara umum, besaran yang digunakan ada frekuensi, yang dimana jumlah getaran atau siklusnya itu dilalui oleh gelombang foton dalam 1 detik. Kemudian ada panjang gelombang yang merupakan jarak antara dua puncak berturut dari gelombang foton. Kemudian ada energi dari foton yang dapat dihitung. Kemudian ada intensitas radiasinya dan juga flux dari fotonnya. Untuk sumber berkas foton sendiri itu terdapat dari beberapa jenis. Yang pertama itu sumber foton yang berhubungan dengan jenisnya. Itu ada sumber sinar gamma dan juga sumber sinar X. Kemudian untuk sumber foton yang berhubungan dengan energi foton itu ada sumber monoenergi dan juga sumber heterogen. Kemudian untuk sumber foton yang berhubungan dengan distribusi intensitasnya ada isotropik dan juga non-isotropik. Pada bab selanjutnya dibahas tentang hukum kuadrat terbalik, di mana hukum ini merupakan dasar dalam radioterapi yang menyatakan bahwa intensitas radiasi itu berkurang secara terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber radiasi, di mana prinsip ini dikenal dengan istilah hukum kuadrat terbalik inverse square law dalam konteks radioterapi. Rumus ini
menyatakan bahwa intensitas radiasi itu berkurang secara terbalik dengan kuadrat jaraknya dari sumber radiasi. Dengan kata lain, jika jarak dari sumber radiasi itu 2 kali lipat, maka intensitas radiasinya akan menjadi seperempat dari nilai awalnya. Prinsip ini sangat penting dalam perencanaan dan administrasi dosis dalam pengobatan radioterapi. Dalam konteks sinar eksternal pada radioterapi, pemahaman hukum ini membantu dalam menyesuaikan dosis radiasi sehingga target yang menerima dosis yang diinginkan itu jaringan sehat di sekitarnya tetap mendapat dosis yang dapat diterima, sehingga penyerapan hukum ini dapat mengoptimalkan efek terapeutik sambil meminimalkan dampak pada jaringan normal di sekitar area target. Kemudian terdapat penetrasi berkas foton ke dalam kantong atau pasien, di mana berkas foton yang merambat melalui udara atau ruang hampa itu diatur oleh hukum kuadrat terbalik. Sinar foton yang merambat melalui kantong atau pasien tidak hanya dipengaruhi oleh hukum kuadrat terbalik, tetapi juga oleh hukum kuadrat terbalik redaman atau hamburan sinar foton di dalam kantong atau pasien. Ada 3 efek, yaitu ada hukum kuadrat terbalik, atenuasi, dan juga hamburan. Sehingga membuat deposisi dosis pada kantong atau pasien ini menjadi proses yang cukup rumit dalam penentuannya. Sehingga untuk keberhasilan pengobatan pada pasien ini distribusi dosis pada volume target dan jaringan sekitarnya perlu diketahui secara tepat dan juga akurat. Sehingga hal ini bisa dicapai melalui penggunaan beberapa fungsi empiris yang menghubungkan dosis pada titik sembarang di dalam pasien dengan dosis yang diketahui pada titik kalibrasi atau referensi sinar dalam bayang. Tetapi hal yang harus diperhatikan itu ada dosis permukaannya berapa, kemudian ada wilayah penumpukannya, kemudian ada kedalaman dosis maksimum dan juga dosis keluar. Sehingga dalam pengobatan atau perawatan radiasi ini terdapat beberapa parameter pengobatan radiasi, di mana parameter utama dalam penyampaian dosis berkas eksternal dengan berkas foton itu terdapat kedalaman pengobatannya, kemudian ukuran bidangnya, di mana bidang radiasi itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu biometris dan juga dosimetris. Kemudian parameter selanjutnya ada juga jarak sumber polip atau SSD dalam pengaturan SSD. Kemudian ada jarak ada jarak sumber-sumber atau SSD dalam pengaturan SSD. Kemudian ada energi berkas foton. Kemudian ada jumlah sinar yang digunakan dalam penyampaian dosis potasium. Kemudian ada waktu perawatan mesin voltage dan teleterapi. Dan yang terakhir jumlah unit monitor untuk lemot. Seperti yang sudah disinggung pada sebelumnya, untuk parameter pengobatan radiasi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai dosis kedalaman sumber tengah dengan air atau pengaturan SSD, di mana salah satu cara untuk mengatur dosis kedalaman itu adalah dengan mengatur SSD atau Surface to Surface Distance, yang merupakan jarak antara sumber radiasi dan juga permukaan kulit pasien. Pada pengaturan ini, SSD itu diukur dari beberapa sumber radiasi. Biasanya ada linear dan juga atau linear akselerator ke permukaan kulit pasien. Sehingga dalam konsep ini, kita berbicara tentang dosis pada kedalaman sumber tengah atau dosis di titik-titik tertentu pada sumber yang memiliki pusat lapangan radiasi. Sehingga terdapat beberapa poin penting terkait dengan pengaturan SSD dan juga dosis kedalaman sumber tengah, seperti efek pada dosis, kemudian pertimbangan teknisnya, faktor keselamatan, dan juga pemilihan SSD yang optimal. Kemudian sesuai dengan parameter yang selanjutnya itu ada tentang pengaturan SID, di mana ini merupakan jarak antara sumber radiasi atau biasanya pada limit dan juga sumber terapi atau aksis yang melewati titik dalam tubuh pasien. Seperti halnya SSD,
Di SID ini juga terdapat beberapa poin penting yang harus dilebarkan seperti efek pada dosis radiasinya, kemudian perhitungan dosisnya, faktor spesial pokok, dan juga pemilihan SID optimal yang didasarkan atau dipertimbangkan dari dosimetri, kemudian geometri pengobatan, dan karakteristik fisik sumber radiasi yang digunakan. Dan perlu dicatat juga bahwa pengaturan SID ini atau dosis ini itu berdasarkan perubahan jarak dari sumber radiasi. Oleh karena itu, faktor ini merupakan faktor yang cukup kuat pada penentuan atau perencanaan dosis radioterapi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai rasio of axis dan profil balok, di mana distribusi dosis sepanjang sumbu pusat berkas itu digunakan bersamaan dengan profil sinar of axis untuk memberikan deskripsi dosis yang akurat di dalam pasien. Dan data of axis ini biasanya diberikan dengan profil sinar yang diukur tegak lurus terhadap sumbu pusat sinar pada kedalaman tertentu dalam satu bayangan. Dan untuk pendistribusian isodosis pada pantom air itu biasanya ditampilkan dengan kurva isodosis dan permukaan isodosis yang menghubungkan ke titik-titik dengan dosis yang sama dalam volume yang diinginkan. Itu kurva dan permukaan isodosisnya itu biasanya digambarkan pada interval dosis terapi yang teratur dan dinyatakan sebagai persentase dosis pada titik referensi tertentu. Sebagaimana pada sebuah grafik isodosis untuk sebuah grafik isodosis tertentu pada balok tunggal itu terdiri dari sekumpulan kurva isodosis yang biasanya itu digambarkan dengan kenaikan PDD secara teratur. Sehingga terdapat dua konvensi normalisasi yang bisa digunakan. Yang pertama untuk pengaturan SSD, semua nilai isodosis dinormalisasi hingga 100% pada titik O dan sumbu sinar pusatnya atau titik dosis maksimum. Kemudian untuk pengaturan ini, nilai isodosis dinormalisasikan menjadi 100% pada isocenter. Pada bagian isodosis untuk pengaturan SSD merupakan plot nilai PDD dan grafik isodosis untuk pengaturan SID adalah plot nilai TR dan atau TR. Kemudian selanjutnya distribusi isodosis lapangan tunggal pada pasien. Pada pendistribusian ini ditentukan oleh salah satu dari dua pendekatan yang sangat berbeda. Yang pertama itu ada algoritma the basis koreksi menggunakan data dosis kedalaman yang diukur dalam pantauan dengan pengukuran data dan kejadian normal bersamaan dengan berbagai metode untuk mengoreksi kuantifikasi yang tidak teratur dan juga kejadian sinar miring dan kepadatan jaringan yang berbeda. Dan pendekatan yang kedua yaitu algoritma berbasis model dengan meniadakan masalah korupsi dengan memodelkan distribusi dosis dan juga dari prinsip pertama dan memperhitungkan semua karakteristik geometris dan prinsip pasien dan pengobatan tertentu. Pada bab ini juga membahas tentang integrasi segmen Clarkson, di mana integrasi segmen Clarkson ini didasarkan pada data lapangan lingkar dan digunakan dalam penentuan bidang persegi ekuivalen serta sebagai fungsi dosis untuk bidang tidak beraturan tertentu. Sehingga metode ini tidak beraturan menjadi sektor bidang lingkar yang berpusat pada titik perhatian pada pantom ataupun juga pada pasien. Selanjutnya, pengukuran dosis relatif dengan ruang ionisasi. Parameter dosis untuk pengobatan radioterapi itu paling sering diukur dengan ruang ionisasi yang tersedia dalam berbagai ukuran dan juga bentuk geometris. Biasanya setiap tugas penentuan dosis dilakukan dengan ruang ionisasi yang dirancang untuk tugas spesifik yang ada. Dan dalam banyak situasi, sinyal ruang yang diukur harus dikoreksi dengan faktor koreksi yang bergantung pada besaran pengaruh, seperti suhu dan tekanan udara ruang, polaritas ruang, dan juga tegangan yang diberikan, serta energi batas foton.
Selanjutnya, pemberian dosis dengan sinar eksternal tunggal. Untuk keluaran mesin X-ray dan unit teleterapi radionuklear itu biasanya diberikan satuan centigrade per menit pada zat maksimal dalam tonton pada jarak permukaan sumber nominal XT. Sehingga keluaran untuk dan juga keluaran untuk linet biasanya diberikan dalam satuan yang sama centigrade per menit per monitor pada zat maksimalnya dalam tonton pada jarak permukaan sumber nominal SST. Untuk pembahasan yang terakhir pada bab ini yaitu mengenai waktu koreksi langit. Waktu koreksi langit itu harus ditambahkan atau dikurangi dari waktu perawatan yang dihitung untuk memberikan secara akurat dosis yang ditentukan kepada pasien. Definisi secara singkatnya yaitu sebagai untuk mesin radioterapi yang dikontrol pengaturan waktu, sehingga waktu koreksi langit ini biasanya ditentukan dengan mengukur kue dosis, yaitu dosasi dan juga DM pada titik tertentu dalam. Baik, itu untuk pembahasan mengenai bab tentang berkas hitung eksternal aplikatif. Sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan peralatan klinis ikatan eksternal radioterapi sinar. Sebelumnya, untuk sebelum kita memasuki perlu kita pertimbangkan secara pertimbangan umum untuk berkas foton. Yang pertama itu hampir dogma dalam radioterapi sinar eksternal itu harus memerlukan distribusi dosis yang seragam dalam target penyiarannya gitu. Terus yang kedua, radioterapi sinar foton eksternal itu biasanya dilakukan dengan beberapa pancaran radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam. Sehingga terdapat beberapa kriteria distribusi dosis yang seragam dalam target. Seperti rekomendasi mengenai keseragaman dosis, resepan, pencatatan, dan pelaporan terapi sinar foton yang ditetapkan oleh Komisi Internasional untuk Unit dan Pengetahuan Radiasi. Sehingga nantinya rekomendasi ini akan mendapatkan hasil dari dosis yang diberikan pada titik resepnya itu sudah ditentukan dengan sangat jelas dalam penentuan targetnya, sehingga untuk mencapai rekomendasi ICRU tadi itu pada radioterapi modern dilakukan beberapa tahapan seperti energi pancarannya dan juga jenis balok dan yang terakhir aturan dari lapangan, di mana energi pancaran yang digunakan dalam radioterapi foton pancar eksternal itu ada energi dangkal itu kisaran 30 sampai 80 sampai kemudian ada tegangan atau itu 100 hingga 300, kemudian ada energi megavolt atau super voltage itu ada 60 hingga 25 megavolt. Kemudian untuk metode pengaturan pasien radioterapi foton itu dilakukan berdasarkan dua konvensi pengaturan, ada yang konstan dan juga pengaturan isosentris. Dan untuk tekniknya sendiri terdapat dua teknik, yaitu teknik SSC, yaitu jarak dari sumber ke permukaan pasien yang dijaga konstan untuk semua. Kemudian teknik SIT, yaitu pusat volume target ditetapkan pada isosentris, yaitu jarak ke titik target dijaga konstan untuk semua tikasnya. Dan perlu dicatat bahwa SSD ini berbeda dengan SID karena tidak memerlukan karena pada teknik SID ini tidak memerlukan penyesuaian pengaturan pasien saat memutar gantri dari satu bidang ke
bidang berikutnya. Pada bab ini juga disinggung mengenai definisi dari volume, di mana pada proses penentuan volume pengobatan penyakit ganas itu terdiri dari beberapa langkah yang berbeda. Dan untuk pada proses ini juga terdapat beberapa volume, seperti ada volume tumor kotor atau GTP yang merupakan luas dan lokasi pertumbuhan ganas yang atau terlihat atau terbukti. Kemudian yang kedua ada volume terapit klinis atau CTV yang merupakan volume jaringan yang mengandung volume tumor kotor sebelumnya, dan atau juga bisa penyakit ganas mikroskopis sebelumnya yang terbukti dan harus dihilangkan. Kemudian ada juga volume target internal atau ITP. Itu merupakan CTV yang ditambah dengan margin internal. Kemudian terdapat target volume perencanaan, itu merupakan proses pemilihan pengaturan sinar yang sesuai dengan mempertimbangkan efek bersih dari semua variasi geometri yang mungkin untuk memastikan bahwa dosis yang ditentukan itu benar-benar diserap dalam CTV-nya. Kemudian pada pembahasan definisi volume ini terdapat juga pembahasan tentang organ yang berisiko. Itu merupakan organ yang sensitivitasnya terhadap radiasi sedemikian rupa, itu sehingga dosis yang diterima dari rencana pengobatan mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan toleransinya, sehingga mungkin memerlukan perubahan susunan pancaran ataupun perubahan dosis. Setelah mengetahui volume, definisi dari volume tersebut, maka kita juga harus mengetahui spesifikasi dari dosisnya. Pada proses pengobatan radiasi yang lengkap itu harus mencakup yang pertama definisi tujuan terapi, yang kedua volume yang harus dipertimbangkan, kemudian yang ketiga dosis resep dan juga vaksinasi. Informasi rinci mengenai dosis total, dosis fraksional, dan total waktu pengobatan yang telah ada itu mungkin memungkinkan perbandingan hasil yang tepat gitu. Bila dosis yang diberikan itu mencapai volume tertentu, maka dosis yang diberikan itu harus sehomogen mungkin. Berbagai konsep yang telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini, sehingga terdapat parameter yang mengkarakterisasikan distribusi dosis dalam suatu volume dan untuk menentukan dosis. Itu ada parameter yang pertama dosis target minimum, kemudian dosis target maksimum, rata-rata dosis target, dan juga dosis referensi pada titik yang representatif dalam volume. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu terdapat akuisisi dan simulasi data pasien. Pada pembahasan ini, pertimbangan umum mengenai akuisisi data pasien itu yang pertama mengenai dimensi pasien, di mana selalu diperlukan untuk perhitungan waktu perawatan atau unit monitor, baik dibaca dengan kaliper, dari potongan CV, atau dengan cara yang lainnya. Kemudian untuk jenis evaluasi dosis juga menentukan jumlah data pasien yang diperlukan. Misalnya, DFA memerlukan lebih banyak informasi pasien dibandingkan penghitungan dosis titik pada dosis organ. Kemudian untuk penanda, seperti penanda tulang atau fidusia, diperlukan untuk mencocokkan posisi dalam perencanaan perawatan dengan posisi pasien. Nah, untuk perencanaan perawatan tersendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perencanaan perawatan 2 dimensi, dan yang kedua perencanaan perawatan 3 dimensi. Pada perencanaan perawatan 2 dimensi itu terdapat beberapa hal yang diperhatikan, seperti kontur pasien itu diperoleh dengan
menggunakan kalkulus atau script raster yang ditranskripsikan ke selembar pita grafik dengan titik acuan yang diidentifikasi. Kemudian ada radiografi simulasi yang diambil untuk dibandingkan dengan film selama peralatan. Dan untuk perhitungan lapangan yang tidak teratur itu titik perhatiannya dapat diidentifikasi pada radiografi simulasi dan SSD serta kedalaman perhatian dapat ditentukan pada simulasi. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan pada perencanaan peralatan dua dimensi itu organ-organ yang berisiko. Ini pun dapat diidentifikasi dan kedalamannya itu ditentukan melalui radiografi simulator. Kemudian pada perencanaan peralatan tiga dimensi juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti saat melakukan simulasi pengobatan ini memiliki beberapa peran seperti penentuan posisi peralatan pasien, identifikasi volume target, kemudian penentuan dan verifikasi diameter lapangan perlakuan, kemudian pembuatan radiografi simulasi dan juga akuisisi data pasien. Untuk perbandingan simulasi sederhana dengan gambaran portal dan juga simulasi konvensional dengan radiografi diagnostik pada lokasi anatomi yang sama atau pada prostat itu menunjukkan kualitas informasi struktur anatomi yang lebih tinggi dalam pencitraan dari radiografi diagnostik. Baik, itu mungkin tadi untuk peralatannya. Sekarang untuk akuisisi data pasien. Untuk akuisisi data pasien itu setelah penentuan geometri dari berkas cahaya yang dilakukan dengan tepat, maka kontur pasien itu dapat diambil pada bidang waktu yang diinginkan untuk digunakan dalam perencanaan perawatan. Meskipun terdapat perangkat yang lebih canggih, metode yang paling sederhana dan paling banyak tersedia untuk memperoleh kontur pasien itu adalah melalui penggunaan kalkulus. Pada metode kalkulus ini ditempatkan pada bidang transversal yang sejajar dengan bidang isosentrium, kemudian alatnya dibentuk mengikuti bentuk pasien sehingga bentuk alatnya kemudian bisa dipindahkan ke selembar kertas grafik. Kemudian untuk selanjutnya ada pertimbangan klinis untuk bekas foton. Pada pemilihan jenis bekas radiasi dalam radiasi, khususnya antara bekas foton, memiliki banyak pertimbangan klinis. Di antaranya yang dapat dipertimbangkan dalam penggunaan bekas foton dalam radiografi itu kedalaman penetrasi, di mana bekas foton ini memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke dalam jaringan. Yang selanjutnya itu ada distribusi dosis yang homogen, kemudian ada fleksibilitas dalam desain lapangan, ada toleransi jaringan sehat, kecepatan penyembuhan dan keseluruhan pasien, perangkat teknologi yang tersedia, dan juga energi foto yang digunakan. Sehingga keputusan untuk menggunakan kesempatan dalam radioterapi adalah hasil dari evaluasi holistik dari berbagai faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Dan hal ini melibatkan beberapa tim yang harus multidisiplin yang terdiri dari radioterapis, physical medis, dan juga radiologi. Sehingga selanjutnya terdapat evaluasi perencanaan pengobatan, di mana dalam konteks ini terapi radiasi itu sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis radiasi yang efektif dan juga aman untuk merawat penyakitnya, seperti misalnya tumor, sambil meminimalkan dampak pada jaringan yang sehat di sekitar organ yang akan dilakukan perawatan. Seperti beberapa hal yang dapat dievaluasi, itu ada dosis targetnya, kemudian ada perlindungan organnya. Mungkin untuk dosis targetnya itu contohnya untuk cakupan tumor atau target coverage, yaitu memastikan bahwa dosis radiasinya itu mencakup seluruh volume tumor yang diinginkan tanpa terlalu banyak melibatkan barang yang jahat. Kemudian sehingga terdapat evaluasi perlindungan organ awal. Kemudian ada juga distribusi dosis yang terbagi menjadi dua, yaitu homogenitas dosis, yaitu memastikan distribusi dosisnya itu di dalam target homogen sesuai rencana dosis. Kemudian ada konsistensi dosis,
yaitu mengevaluasi konsistensi dosis di seluruh area terapi. Kemudian evaluasi yang selanjutnya itu posisi dan pergerakan pasien, di mana stabilitas terhadap produksibilitas itu memastikan bahwa pasien dapat terjaga dengan stabil dan dapat uh, dilakukan keseluruhan dalam proses pengobatan. Kemudian ada penyesuaian dosis dan juga kualitas perangkat dan teknologi. Mungkin untuk kualitas perangkat dan teknologi bisa dilakukan kalibrasi mesin dan juga keandalan sistemnya. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam bab 7 ini yaitu tentang perhitungan waktu perawatan dan juga unit monitor. Pada proses perencanaan dan optimalisasi pengobatan itu dapat dianggap selesai bila distribusi dosis relatif yang dihitung itu menunjukkan kesepakatan yang dapat diterima dengan PDB. Misalnya, kurva isodiasis 80% itu mungkin mencakup PDB. Selanjutnya, tinggal menentukan parameter aktif termungkin yang mengantar pemberian dari dosis absolut, yaitu waktu perawatan untuk mengevaluasi dan mesin X-ray dan juga untuk monitor untuk tindak tes. Nah, data waktu pengobatan dan untuk monitor ini biasanya disediakan oleh sistem modern setelah melewati prosedur proses. Baik, mungkin sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Di sini saya mau mengucapkan maaf bila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi bab 6 dan bab 7 tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.